Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait pada pagi hari ini. Siapa sahibul baitnya? Ibu Neneng ya, dan keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa berlimpah curah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf terlambat hadir pada pagi hari ini. Hampura ya, saya mohon maaf karena tadi ada kecelakaan di menjelang tol Bekasi Barat ya. Jadi kebetulan posisi saya sudah di dekat dengan Grand Wisata ya. Jadi saya lihat di Gmap itu sebetulnya hanya setengah jam ke sini. Tapi qadarullah karena ada kecelakaan, jadi mohon maaf saya agak terlambat hadir di tempat ini. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah mendidik anak secara Islami. Ya. Kita berharap mudah-mudahan dengan pendidikan yang kita berikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan anak-anak yang saleh ya, bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang mendidik anak ya, ini adalah merupakan persoalan yang tidak mudah ya. Karena bukan hanya di saat mereka masih berada dalam fase tufulah, masa kanak-kanak saja ya. Tapi proses pendidikan itu terus berlanjut sampai kemudian mereka, kalau yang perempuan itu ya, sampai mereka menikah gitu ya. Jadi artinya yang panjang itu adalah proses pendidikan sebetulnya di dalam Islam ya. Makanya kalau terkait dengan persoalan-persoalan akikah yang disampaikan secara fikih itu tidak banyak ya, karena memang agenda terbesar orang tua itu adalah mendidik anak ya, mendidik mereka. Jadi bagaimana mereka mengalami marhalah demi marhalah di dalam pertumbuhan, dalam perkembangannya. Dan saya kira cukup banyak ya yang memang bisa dihadirkan dalam terkait dengan pembahasan mendidik anak secara Islami, karena cukup banyak referensi-referensi yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan memang tidak menjadi jaminan begitu ya, bahwa anak satu, anak dua kemudian apakah dia sukses atau tidak sukses dalam mendidiknya, atau anak banyak mungkin akan lebih sukses ya. Tapi saya kira kita mencoba untuk belajar dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak itu tanggung jawab ayah dan ibu ya. Jadi bukan tanggung jawab ayah saja, bukan tanggung jawab ibu saja. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita bahwa setiap kita adalah pemimpin. Semua kita yang hadir di sini, ibu-ibu semua adalah pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu bukan cuma presiden, bukan cuma gubernur, bukan cuma bupati atau wali kota yang hari ini sedang rame-ramenya begitu ya. Bukan hanya itu. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Dan kata Nabi SAW, dan setiap kita, setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Nah, tinggal apa pertanggung jawabnya? Suami pemimpin di keluarganya, dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya, jadi suami punya tanggung jawab terhadap apa? Terhadap keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri juga penanggung jawab di rumah tangga suaminya. Ya, jadi kalau suaminya mas'ul, istrinya kira-kira bahasa kerennya naibnya lah, wakilnya, gitu ya. Tapi kalau suami lagi keluar rumah bisa jadi, gitu kan? Ya, istri yang menggantikan peran suami begitu ya, sebagai pemimpin rumah tangga ketika suami sedang berada di luar. Tapi ala kulli hal bahwa mereka itu masing-masing punya tanggung jawab. Kemudian seorang istri bertanggung jawab di rumah tangga suaminya, diminta yang bertanggung jawab, bahkan apa? Khadimat. Khadimat itu pelayan. Bahasa kita asisten rumah tangga, gitu ya. Mereka juga penanggung jawab atas apa? Harta tuannya. Dan mereka juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya sebetulnya pembantu rumah tangga yang benar, asisten rumah tangga yang benar itu adalah kalau aset majikannya dipinjam, lalu nggak ada pesan dari majikannya, tolong dikasih, tolong dipinjamkan, lalu dia tidak memberikan pinjaman, itu yang benar sebetulnya. Mbak, pinjam selangnya dong. Oh, mohon maaf, majikan saya nggak nitip pesan apa-apa. Ya, jadi ya pinjam sebentar. Oh nggak ada pesan dari ibu, nggak ada pesan dari bapak. Nah, dia jaga itu aset itu benar, karena dia bertanggung jawab terhadap harta majikannya. Ya, tetangganya mau minjem, nah kecuali memang sudah ada pesan dari bapak ibu. Nanti kalau ada tetangga kiri kanan depan belakang yang pinjam, kasih aja mbak. Ya, mau pinjam cangkul, mau pinjam selang gitu ya. Nah itu. Sebab apa? Dia bertanggung jawab terhadap harta majikannya. Ya, nggak boleh ada yang hilang nih di sekitaran rumah ini. Ya, tapi kalau ternyata hilang, nah ini dia. Ini bisa jadi pembantunya yang bikin hilang gitu kan. Tapi ini ya, ini secara umum tanggung jawab. Jadi bapak ibu, ayah ibu itu yang bertanggung jawab. Anak itu tanggung jawab ayah ibu. Kemudian pesan Al-Quran buat para ayah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat ini? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, adibuhum wa'allimuhum. Jadi ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Jadi artinya untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka apa? Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Ya. Nah, kemudian kata Qatadah, Imam Qatadah berkata bahwa memerintahkan mereka untuk mentaati Allah. Ya. Yakhihim ayyamuruhum bi ta'atillah. Jadi memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Mencegah mereka dari maksiat. Membantu mereka menjalankan perintah Allah. Jika engkau melihat mereka bermaksiat kepada Allah, maka engkau cegah dan melarang keras darinya. Jadi makna qu anfusakum wa ahlikum nara, ini diantara maknanya. Jadi perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, cegah mereka dari maksiat, bantu mereka menjalankan perintah Allah, dan jika kau lihat mereka bermaksiat, maka cegah dan laranglah darinya. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari pelajaran para nabi terdahulu, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sampaikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Ya, luar biasa, ayahnya seorang nabi dan kelak anaknya seorang nabi, punya anak yang luar biasa sabarnya seperti Nabi Ismail alaihissalam. Dan nanti dalam beberapa ayat yang berikutnya Allah memuji Nabi Ismail, ya. Nah, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'ad bin Zubair, ini ulama-ulama terdahulu, ya, mengatakan ya maksudnya yang disebut dengan falamma balagha ma'ahu sa'ya itu adalah seorang pemuda syabun, ya, wartahal
Jadi pemuda yang sudah mampu bepergian dan melakukan apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Kemudian juga pelajaran dari Luqman Al-Hakim alaihi salam. Ya, kita lihat dalam surat Luqman itu banyak pelajaran yang Allah hadirkan kepada kita. Bagaimana nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Luqman alaihi salam kepada ayah, kepada anaknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini pelajaran tentang tauhid. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia berikan pelajaran, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ini pesan ayah kepada anak, gitu ya. Ini tentang tauhid. Dan ini adalah merupakan harta yang paling berharga. Makanya kalau bapak ibu, ya bil khusus di sini karena ibu-ibu semua ya, ibu-ibu pernah nggak suatu saat nanti, sebetulnya kalau dalam konteks ayat ini kan bapaknya yang bicara, tapi tidak ada masalah, kita juga sebagai bagian dari orang tua, gitu kan. Pernah nggak begitu bicara kepada anak-anak, begitu ya, menasihati mereka agar senantiasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting. Makanya tauhid itu asasiyah. Akidah itu hal yang paling mendasar. Sebab apa? Kalau anak-anak kita memiliki akidah yang kuat, tauhid yang kuat, kokoh dia, insya Allah dia akan bisa menjalani hidup ini tanpa rasa keputusasaan. Apapun kesulitan yang dialaminya, dia akan bisa jalani. Cuma masalahnya kan sekarang banyak akidahnya lemah, keyakinannya kepada Allah itu lemah, sehingga ada cobaan sedikit, musibah sedikit, mereka sudah rapuh ya. Apalagi sekarang disebut sebagai generasi apa? Generasi rebahan. Jadi generasi yang seperti apa? Gelas, mudah pecah dia, rapuh gitu kan. Generasi stroberi. Padahal biasanya disebut seperti gelas itu, kaca itu perempuan ya. Tapi kadang-kadang sekarang banyak anak-anak laki-laki tapi mentalnya seperti mental akhwat, mudah rapuh. Padahal yang harusnya rapuh itu kan perempuan. Biasanya ya, pada umumnya. Karena Rasulullah SAW menasihati para suami agar memperlakukan istrinya itu seperti kaca-kaca. Makanya ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi mengatakan urfuq bil qawarir. Urfuq bil qawarir, berlaku lemah lembutlah kepada kaca-kaca. Ya maksudnya di sini Nabi mengumpamakan perempuan itu seperti kaca. Kaca itu mudah pecah, betul? Kaca itu mudah berubah. Ibu-ibu kan kadang-kadang cepat mudah berubah moodnya. Ya, tadinya mau berangkat sama suami, gara-gara suami mengucapkan kalimat yang gak nyaman, udah, mama gak jadi ikut. Udah repot deh kalau begitu. Waduh, ambiar ini kan. Suami juga tiba-tiba jadi down tuh. Ya, emaknya gak mau ikut. Padahal udah mau jalan ya, rencana jalan 2-3 hari keluar kota. Istrinya bilang, mama gak jadi ikut. Wah, udah 1-2 jam tuh sesi pembujukan. Anak-anak cuma bujuk gitu ya. Dan seterusnya. Akhirnya mereka sepakat, mereka tetap pergi tanpa mamanya. Begitu udah siap, mamanya teriak, mama ikut. Iya, berubah lagi. Siapa itu ya kan? Siapa itu? Ya begitu memang, urfuq bil qawarir. Ya, Nabi sudah kasih nasihat kita, berlaku lembutlah terhadap kaca-kaca. Qawarir itu bentuk jamak dari qarurah yang maknanya adalah kaca, gitu ya. Baik, kita kembali ke sini, ini pesan Luqman. Kemudian apa? Dalam ayat yang lain, dalam ayat ke-16. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ini nasihat lagi, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan seberat biji sawi yang berada di dalam batu atau di atas langit atau di dalam bumi, Allah tahu, Allah akan datangkan balasannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ini nasihat buat anak, bahwa apapun yang kita lakukan Allah akan balas. Kalau kita baik, Allah balas kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, Allah akan balas kejahatan. Ini kalau kata orang Jawa nih, ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang kita lakukan, Gusti Allah buatan sare. Allah tuh nggak tidur, Allah maha tahu, gitu ya. Kemudian juga nasihat Luqman terkait dengan untuk sholat ya, dalam ayat selanjutnya 17, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azbil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar,
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini pelajaran dari kisah Luqman alaihissalam, bagaimana nasihat seorang ayah terhadap anaknya, terhadap anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya banyak, berarti kan banyak yang dinasihatin. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Ibu di sini anak yang paling banyak berapa? Ada 5? Ada 6? Ada 6? Maksudnya anak ibu ada 6, bukan ibu anak 6. Ada yang 6? Ada? Ada yang 7? Alhamdulillah. Ada? 6 ya, alhamdulillah. Berarti masih banyak anak saya dong. Anak saya ada 7. Ya. Baik ya. Anak saya 7, 2 perempuan, 5 laki-laki. Gitu ya. Paling besar umur 21 tahun, paling kecil umur 3 tahun, gitu ya. Baik, jauh karena ke 1 sama ke 7 ya, jauh ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya kisah dari Luqman alaihi salam. Sebagian menyebutnya nabi, sebagian mengatakan orang-orang saleh di masa lalu, gitu ya. Baik, ya bisa saja mungkin Luqman nabi, karena jumlah nabi itu menurut riwayat yang sahih jumlahnya ada 124.000. Itu jumlah nabi. Jumlah rasul 300 lebih sedikit. Sepanjang sejarah hidup manusia ada di muka bumi ini, nabi itu jumlahnya ada 124.000. Kalau rasul 300 lebih sedikit. Makanya siapa nabi pertama? Nabi Adam alaihissalam. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh. Nuh itu rasul pertama. Jadi Nabi Adam itu nabi, dia bukan rasul. Tapi kalau Nuh nabi, rasul, dia rasul yang pertama. Baik. Manfaat memiliki anak yang saleh. Nah, ini dia manfaatnya. Kenapa kita ingin memiliki anak yang saleh? Apa anak yang saleh itu? Mendoakan orang tuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amalu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidan salihin yad'u lahu." Ini hadisnya populer, sering kita dengar. Apabila manusia wafat, apabila anak cucu ada mati, apabila seorang manusia mati, ini mohon maaf saya agak cepat nyampe ini ya, karena waktu saya sudah telat tadi datang ya, sementara waktu kita terbatas. Jadi mohon maaf ya, kalau kata Ustaz Adidat saya agak cepat, tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti kalau nggak paham ibu bisa tanya. Nah, jadi manusia itu wafat itu terputus amalnya, kecuali 3 hal. Jadi begitu kita mati terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Nah, 3 hal ini yang terus bersambung. Jadi walaupun kita sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal dunia, maka kebaikan ini masih terus bersambung ke kubur kita. Apa itu? Sedekah jariyah. Makanya perbanyaklah sedekah jariyah. Bangun masjid, enggak? Menghadiahkan mushaf Al-Quran, sering? Ada wakaf Quran tuh, ibu kasih hadiah. Saya cetak 1000 Ustaz. Saya kasih ke pesantren tahfiz. Ibu meninggal dunia, begitu ibu sudah mati, Quran ibu dibaca. Selama Quran ibu dibaca, yang baca dapat pahala, ibu yang ngasih dapat pahala. Makanya dulu nih, 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, saya kalau diminta nasihat dalam kegiatan walimatus safar, orang mau pergi haji, salah satu nasihat saya gitu, kalau pulang haji jangan kebanyakan beli kurma, jangan banyakin beli kacang-kacang Arab tuh, apa namanya itu, macam-macam ya. Coba kalau dulu kan memang waktu itu wakaf Quran belum terlalu banyak, beli Al-Quran mushaf, ukurannya kecil, sedang gitu ya. Nah, bagi ke anak-anak santri penghafal Quran, karena itu bisa jadi sedekah jariyah. Ibu udah nggak ada, bapak udah nggak ada, tapi Qurannya masih dibaca, kan gitu ya. Ya kalau sekarang istilah sudah banyak Quran wakaf ya, di Indonesia mau ramai betul. Seperti itu. Makanya orang beli Quran ada 20 eksemplar, 30 eksemplar gitu ya, dibagikan gitu kan. Nah, ini termasuk sedekah jariyah ya. Masjid juga begitu, kita bangun masjid gitu ya, dan seterusnya, banyaklah ada beberapa sedekah jariyah. Kemudian juga apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa saja ilmu yang bermanfaat, nggak harus ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia ya, fisika, kimia, biologi, itu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi manusia, itu juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, walaupun memang yang lebih khusus ya ilmu-ilmu syar'i ya. Makanya ibu kalau ngajarin anak baca Al-Quran, anak baca surat Al-Fatihah dan bacaannya benar, maka selama dia sholat pakai Al-Fatihah yang kita ajarkan,
selama hidup kita, pahalanya terus mengalir untuk kita. Nah, kemudian anak yang soleh yang mendoakannya, ini Masya Allah, gitu ya. Jadi walaupun bapak ibunya sudah wafat, anaknya terus mendoakan, ini akan sampai insya Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu bersabda, Innallaha azza wa jal la yarfa'u darajata lil abdil salih ya fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari wali lak walidak lak. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, ya, katakanlah ibu masuk surga, kemudian tiba-tiba Allah naikkan tingkatannya pada tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ada apa ini? Lalu Allah menjawab, anakmu memohonkan ampun untukmu. Jadi ketika anaknya terus berdoakan, Masya Allah, dia akan naik pada tingkatan-tingkatan surga yang lebih tinggi. Dan kita tahu dalam riwayat yang sahih dijelaskan surga itu punya 100 tingkatan, mi'atu darajat, dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus, ya, itu surga yang paling tinggi dan surga yang paling utama, karena persis di atas surga Firdaus itu ada arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Baik, ini manfaat milik anak saleh, mendoakan orang tuanya. Kemudian apa? Dia tidak lupa bersedekah untuk orang tuanya. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku sudah wafat, dia meninggalkan harta yang belum diwasiatkan. Apakah jika disedekahkan atas namanya maka hal itu akan menghapuskan kesalahannya? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Jadi bolehnya bersedekah atas nama orang tua, gitu ya. Imam Muslim dalam kitab sahihnya masukkan hadis ini dalam bab usul, ya, dan seterusnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bolehnya, nih kata Imam Nawawi, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya bersedekah untuk mayit, dan itu disunahkan melakukannya, dan sesungguhnya pahala sedekah itu sampai kepadanya dan bermanfaat baginya, dan juga bermanfaat buat yang bersedekah. Semua ini adalah ijma', kesepakatan kaum muslimin. Kalau ada yang menyelisih ini silahkan, ya, oh katanya nggak pahalanya nggak nyampe, urusan dia, ya. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Imam Nawawi, ya, nah, ini beliau mengatakan ini ijma', kesepakatan kaum muslimin, bahwa apa yang kita sedekahkan atas nama orang tua kita, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita yang bersedekah, dan juga bermanfaat bagi kedua orang tua kita, ya. Taib, ini yang disampaikan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jadi hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian apa? Kalau kita punya anak saleh, apa manfaat berikutnya? Dia menghajikan dan mengumrahkan orang tuanya. Ya, dari Abu Razak Al-Uqaili, dia mendatangi Nabi SAW, wahai Rasulullah, ayahku sudah sangat tua, nggak mampu haji, umrah dan perjalanan. Beliau jawab, haji dan umrahlah untuknya. Gitu ya. Ini. Jadi dia akan menghajikan atau mengumrahkan orang tuanya. Tapi pastikan dulu dia sudah haji, dia sudah umrah, gitu kan? Terus setelah itu dia mengumrahkan orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, begitu ya. Namun ini tadi ya, badal haji ini syarat tadi, orang dibadalkan sudah wafat atau secara fisik nggak memungkinkan. Yang kedua, orang badalkan haji sudah haji atau umroh. Nah, ini pendapat mayoritas ulama ya. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan kalau kita ingin membadalkan orang tua haji atau umroh, gitu kan. Yang pertama ya sudah wafat, atau memang pokoknya impossible, pokoknya tidak mungkin lagi karena kondisinya sudah sangat berat. Atau kalau bahasa fikihnya, orang tua kita sudah menderita penyakit syekhun kabir, ya, pokoknya tua yang betul-betul membuat fisiknya itu, wah, pokoknya udah nggak berdaya lagi lah, terlalu berat penyakitnya, terlalu banyak komplikasinya, kira-kira begitu. Dan yang kedua, yang menggantikannya harus sudah haji atau umrah, ya. Makanya biasanya kan beberapa kita suka bayar, ya. Ya, ada beberapa mahasiswa di Madinah, gitu kan, yang mereka sudah biasa, gitu kan, nah, tinggal bayar saja berapa rial, boleh, dengan cara itu tidak ada masalah, gitu kan, ya. Dan itu memudahkan untuk kita, begitu. Nah, kemudian disyaratkan bagi orang menghajikan orang lain, dia harus sudah haji untuk dirinya, begitu ya. Nah, ini sebagian disampaikan oleh Syekh Said Sabiq. Nah, kemudian berikutnya, manfaat anak yang saleh bagi kedua orang tuanya adalah mahkota bagi orang tua dari anak yang ahlul Quran, ya. Kemudian dia berikan di tangan kanannya, tangan kirinya, di kepala dikenakan mutiara kemuliaan. Nah, makanya hari ini banyak orang tua yang terobsesi anaknya itu hafal Quran, supaya nanti di akhirat Allah memberikan mahkota, ya, yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai oleh penduduk dunia. Lalu keduanya berkata, ya,
kenapa aku dikenakan perhiasan ini? Ya, karena anak kalian berdua mempelajari Al-Quran. Ini Masya Allah ya. Ini ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini cukup banyak anak-anak kita yang hafal Quran, gitu ya. Saya alhamdulillah anak pertama saya sudah selesai, ya hafizah gitu kan, ya. Cuma biasanya persoalan ini, biasanya anak-anak kalau hafalin itu cepat, selesai dia 30 juz, ya mungkin 10 juz. Nah, tapi biasanya yang paling sulit itu menjaga hafalan, ya, karena memang harus ada lingkungan di mana tempat dia bisa melakukan murajaah, setar hafalan. Nah, ini nggak mudah. Kadang-kadang ada lingkungan yang tidak mendukung itu, gitu kan, tidak kondusif. Jadinya ya kalau nggak dijaga, kata Nabi kan, hafalan kita itu seperti apa? Seperti kuda atau unta yang tertambat. Jadi kalau dia nggak ditambatkan, lepas dia, gitu kan? Nah, lepas dia, hilang, begitu kan? Nah, ada juga tapi yang lepas, tapi nggak pernah ngafal, memang hilang dari situ kan? Ada juga. Kok saya nggak lepas-lepas, orang nggak pernah ngafalin, gitu kan? Nah. Baik, kemudian apa manfaat anak yang saleh? Dia menjaga nama baik orang tua dan keluarganya. Masya Allah, anak saleh itu tahu betul pentingnya menjaga marwah, marwah apa ya, marwah gitu ya. Begitu harga diri, kehormatan keluarga. Ya, dia tidak akan menodai dengan akhlak yang buruk. Sebab keburukan itu bukan untuk dirinya saja, tapi berdampak bagi keluarganya, apalagi ayah dan ibunya. Iya, karena biasanya orang tuh kalau melihat kesalahan orang lain dan kebaikan orang lain, kadang bukan hanya melihat sosoknya saja, tapi ini anak siapa sih, gitu ya, bapak ibunya siapa, kan gitu ya. Kan sering kali kita begitu kan, ketika ada masalah kita lihat nih bapak ibunya siapa nih, ya. Nah, itu dia. Nah, oleh karena dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang melaknat orang tuanya sendiri? Beliau SAW bersabda, seseorang yang mencela orang tua lain, akhirnya ayahnya dibalas, dicela, dan ibunya juga. Ya, ini kebiasaan orang-orang dulu nih. Ya, dulu saya ingat waktu tahun 80-an, 90-an, waktu masih SD, SMP, tuh sering tuh ya. Dulu anak-anak tuh ngatain bapaknya temennya, Joko gitu kan, ya enggak, dibalas nama ayah saya Khalid gitu kan. Jadi kan begitu, itu kan sama aja memberikan. Ini nggak boleh berdasarkan hadis ini. Makanya anak-anak dikasih tahu jangan pernah mencela gitu ya. Karena bagi anak-anak yang SD, anak-anak saya itu SD gitu ya, waktu itu mereka ketika masih SD itu dapat nama info bapak temennya itu sesuatu banget. Yes, emang nama abinya si Fulan itu Bi? Iya, itu kan jamaah Bu ya. Nama hajinya, nama bapaknya Pak Fulan. Ini Pak Fulan. Ini anaknya teman-teman kau. Begitu dia tahu tuh sesuatu banget. Karena besoknya dipanggil, anaknya Fulan. Wah, kan ternyata begitu. Kita ngasih tahu supaya mereka untuk ini anaknya Fulan, ini bapaknya gitu kan. Ya, ternyata anak-anak malah dia gunakan buat seperti itu kadang-kadang. Ya dibalas balik, anaknya Syahrizal gitu kan. Nah, jadi selesai kan. Jadi itu, ya. Nah, tapi ya begitulah ya, begitu lewat fasenya selesai gitu kan. Tapi memang harus diingatkan, tidak boleh sebetulnya. Baik, ini menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Saya kira banyak contoh-contoh lain ya. Dalam banyak hal ya, tentu tindakan yang dilakukannya kalau dia anak yang saleh, tentu dia akan menjaga nama baik dan kehormatan orang tuanya. Nah, kemudian mendidik anak menjadi saleh adalah qurbah ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya dan berjihad pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi merencanakan anak saleh itu qurbah, bagian dari qurbah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu termasuk usaha yang syar'i, masuk akal, gitu ya. Ya enggak? Makanya secara syar'i kita lihat di dalam Al-Quran banyak doa-doa para nabi agar mereka memiliki anak yang saleh. Gimana doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Itu diantara salah satu doanya. Ada lagi doa Rabbi habli minas salihin. Ya. Nah, kemudian apa? Masuk akal juga dan secara fitrah manusia.
secara alami manusia itu kan menyukai manusia yang berakhlak dan berhati mulia. Makanya kalau kita merencanakan anak yang saleh, yang dengan itu menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, jadi sama sekali tidak bertentangan prinsip tawakal, ya, tawakal gitu ya. Sebab Allah memerintahkan orang beriman untuk mencari sarana atau jalan menuju Allah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Jadi ini ya, jadi mendidik anak menjadi saleh adalah kurbah, ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendidik anak sudah dimulai sejak memilih pasangan hidup. Nah, ini dia. Ya. Jadi mendidik anak itu sudah mulai diawali dari memilih suami atau istri. Ya. Makanya Nabi bersabda, takhayyaru linutfikum. Pilihlah tempat, mohon maaf, untuk meletakkan nutfah kalian. Nutfah itu bahasa Arab, bahasa terjemahnya itu sperma. Jadi pilih tempat. Pilih tempat kalian untuk meletakkan bibit kalian. Ini kira-kira bahasa ininya lah, bahasa lebih softnya gitu ya. Pilihlah tempat yang baik untuk meletakkan bibit kalian. Artinya apa? Kalau ingin punya anak yang soleh, sejak awal tuh prepare dalam memilih pasangan hidup. Pilih suami jangan yang begajulan, yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, kacau kan? Ya nggak? Pilih istri juga demikian, jangan nyarinya di kafe, jangan nyari yang di diskotik kalau pengen punya anak yang saleh, kan gitu kan? Ya nyarinya di mana? Di diskotik aja banyak, wah kacau kan? Ya nggak? Ini bertentangan dengan sunnatullah. Oh tapi ada juga kemudian baik, iya. Tapi ini bukan kaidah umum. Kalau ada orang kenalan sama perempuan di diskotik, kemudian tobat, akhirnya jadi muslimah yang salihah, yang hafizah dan seterusnya, anak soleh, iya. Tapi ini bukan kaidah umum. Ini kaidah khusus. Dan kalaupun itu terjadi hanya pada hamba yang Allah kehendaki, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Selebihnya enggak, kaidah umumnya harus di-prepare, ada sunnatullahnya, gitu kan? Kalau mau pengen anak yang saleh, siapkan, cari bibit yang baik. Kalau kata orang Jawa mah bibit bebet bobot, gitu kan? Cari bibitnya, bebetnya, bobotnya bagaimana, ya? Asal jangan berbet, gitu kan? Berbet keluar angin berarti kan? Nah, jadi ini ya. Jadi apa namanya? Mendidik anak itu sudah dimulai sejak memilih suami atau istri, ya. Dan ini begitu dini dan antisipasif. Sebab semua teori pendidikan anak sehebat apapun nggak akan efektif. Tidak akan berdaya di tangan orang tua yang tidak mampu memerankan dirinya sebagai pendidik, sebagai ayah, sebagai ibu. Apa gunanya pedang tajam tapi dipegang oleh orang yang tidak bisa membedakan mana kayu dan besi, ya? Dan uniknya kadang itu sering kali terjadi kan, ada wanita itu lebih mampu berperan sebagai istri tapi nggak mampu berperan sebagai ibu. Faktanya banyak begitu. Kalau jadi istri, wah luar biasa, tapi begitu berperan jadi ibu, gagal dia, kurang berhasil, ya. Padahal kan dia harus berperan sebagai istri dan juga berperan sebagai ibu. Ada juga laki-laki yang berperan sebagai suami, oke banget, partner banget, tapi sebagai ayah dia nggak bisa buktikan, gitu kan? Ya nggak, my dad is Superman, ya nggak, ayahku adalah Superman, wah gitu kan? Nah ini, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi SAW qala, tunqahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bi dzati din wa taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena kekayaannya, makanya ada seorang pria nikah sama seorang akhwat muslimah. Kenapa? Karena ngincer kekayaannya. Ada, wah kaya nih, nikahin lah. Atau karena kecantikannya, keturunannya dulu. Oh karena apa? Dia menikahi si fulana karena apa? Karena ternyata fulana ini, istrinya ini, calon istrinya ini keluarga apa? Bangsawan. Ya, tahu bangsawan bu? Kalau di Bekasi itu banyak bangsawan. Bangsawan gaji 10 koma. Jadi bangsawan itu bangsa karyawan, ya. Begitu gajian tanggal 10 udah pada koma. Ya, karena saya tinggal di Cikarang. Di tempat saya tinggal tuh ada 6.000 pabrik. Jadi itu kelas bangsawan semua tuh. Di Bekasi Kabupaten tuh bangsawan semua, bangsa karyawan. Gajinya tadi 10 koma, tanggal 10 udah pada koma, gitu kan? Nah, jadi itu. Nah, ini bangsawan beneran nih, darah biru. Saya pengen cari akhwat, pengen cari istri yang gelarnya RA, Raden Ajeng. Oh ya nggak, mohon maaf Bu Ajeng gitu ya.
Ya enggak? Padahal RA kalau di TPA kan ada juga RA, Rawdatul Atfal, taman kanak-kanak. Ya. Saya pengen cari akhwat yang gelarnya RR, Roro, Raden Roro. Waduh, terserah. Kenapa enggak RM sekalian? Cari suami yang RM, rumah makan. Kan kalau rumah makan Padang itu RM Padang Sayo gitu ya, RM sederhana kan gitu ya, maksudnya Raden Mas gitu kan. Saya mau cari suami yang gelarnya Laude, Andi, wah gitu kan, kalau orang-orang Sulawesi ya. Atau misalnya ya mungkin ya gelar-gelar lain lah, Nyimas gitu ya, ya atau Kiemas lah atau apa. Kalau di Sumatera Barat kampung ayah saya ada gelar apa Sultan ya, Bagindo gitu ya, macam-macam. Nah tidak demikian. Kalau itu dia menikahi karena keturunannya, siap-siap aja nanti menyesal. Apalagi apa? Alasannya menikahi karena kecantikannya. Ya enggak? Wah saya nikah karena kecantikannya. Seberapa lama sih tahannya kecantikan? Ya. Kadang-kadang cantiknya sampai masih bertahan, tapi apa? Dianya sudah bersama yang lain. Karena dalam banyak kasus ya, yang banyak kasus yang terjadi perselingkuhan itu ternyata selain istrinya itu ternyata tidak, ya mohon maaf lah bahasa, mungkin kalau bahasa ibu-ibu, tidak secantik istri yang pertama gitu ya. Nah, jadi ternyata nggak jaminan juga, tapi ada yang demikian, siap-siap saja gitu kan. Nah kemudian kata Nabi, agamanya ya, begitu ya, maka pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Makanya seorang laki yang memilih seorang akhwat, seorang muslimah karena agamanya, dia utamakan agamanya, dia akan beruntung. Terus bagaimana Ustadz? Agama istri saya baik, terus dia juga cantik, dia juga kaya, dia bangsawan, ya alhamdulillah kalau begitu ya. Tapi kan kadang-kadang nggak semuanya sempurna seperti itu. Dia agamanya baik, tapi mungkin secara fisik biasa saja ya, bukan dari kalangan bangsawan, atau mohon maaf mungkin ya apa namanya, nggak kaya gitu ya, bahkan dari keluarga miskin dan seterusnya. Tapi pesan Nabi adalah nikahi yang apa, karena agamanya ya. Sebab yang namanya kaya kan kita nggak tahu ya Bu, kali aja ba'da nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Allah berikan kekayaan. Karena banyak orang yang ketika awal-awal membangun rumah tangga juga nggak langsung kaya, kan begitu ya ya Bu ya. Ada kan? Ada. Saya punya teman bupati ya, dia cerita sama saya, Ustadz, orang mah taunya saya lagi hebat aja jadi bupati, pejabat. Dia pernah jadi bupati, pernah jadi anggota DPR RI. Tapi orang kan nggak pernah tahu, Ustadz, saya 15 tahun tuh ngontrak, pindah-pindah ganti kontrakan. Begitu. Dia sendiri yang ngomong ke saya. Kebetulan saya lagi disetirin sama beliau berdua aja, gitu kan. Kita lagi ada acara di satu tempat, Ustadz sama saya, drivernya disuruh pulang. Kamu pulang, biar saya temenin Ustadz gitu kan. Di mobil itu dia ngobrol tuh ya, kapan lagi kan disupirin sama bupati kan, ya nggak, sambil ngobrol. Saya itu 15 tahun Ustadz kontrak, tapi orang nggak pernah tahu cerita itu. Sekarang orang taunya saya kaya gitu ya, jadi bupati, pengusaha, akhir-akhir begitulah ya. Nah, jadi kalau baik agamanya, insya Allah Allah akan kayakan. Dia baik agamanya tapi nggak cantik, alah tenang aja, ibu-ibu paling jago lah ya. Apalagi sekarang udah banyak salon permak, bukan dipermak sih ya, mungkin apa, didandanin lah dikit ya nggak. Bisa jadi kan bakatnya orang itu bakat cantik sebetulnya, cuma karena memang kurang apa, kurang dirawat, dijaga, kurang dipoles lah gitu kan. Begitu. Ini kenapa mic-nya nih? Gitu ya. Kemudian juga dan seterusnya ya. Nah, ini jadi mendidik anak sudah dimulai sejak milih pasangan hidup. Nah, keteladanan orang tua adalah harga mati. Orang tua menjadi model bagi anak-anaknya, sumber inspirasi. Dia akan bandingkan perilaku orang tua dengan perkataan sejalan atau tidak ya. Makanya ada satu kalimat yang mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Teladan itu lebih fasih, lebih tajam dibandingkan ucapan ya. Oleh karenanya dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu dan terbaik kepada keluarganya, dan aku yang terbaik kepada istriku. Jadi Nabi udah ngasih contoh
kalau mau ngelihat siapa manusia yang paling terbaik sikapnya kepada istrinya, Rasulullah SAW. Maka suami dan ayah terbaik akan menjadi panutan bagi anak dan istrinya. Ibu terbaik akan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Nah, sekarang kasus terakhir kan yang sering kali terjadi, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, perempuan jadi objek kekerasan. Ya, bisa kebayang nggak anak-anak yang tumbuh dari keluarga di mana ibunya dipukul, ibunya ditendang, ya, ibunya dizalimi, lalu dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, itu kan menimbulkan traumatik kan. Ya, bagaimana ayah bisa jadi teladan? Kan begitu ya. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi itu begitu. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Apakah karena didikan agama mereka kurang? Makanya Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, ya Syekh, ini Imam Hasan al-Basri ya, wahai Imam, kepada siapa aku menikahkan putriku? Kepada orang yang bertakwa. Sebab kalau dia ridho, dia suka, dia akan mencintainya. Dan kalau dia tidak suka dengan istrinya, dia tidak akan pernah menzaliminya. Nah, jadi itu kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang dekat dengan Allah, gitu kan? Ya. Nah, jadi itu hadirin sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teladan itu penting. Ada 10 keluarga, ada sebuah keluarga, maaf, ya, terdiri dari ibu dan bapak, lalu punya anak 11. Ya. Nah, 11 anaknya, satu wafat di kemudian hari setelah usia SD lah ya. Jadi tinggal 10. Nah, hari ini yang 10 ini sudah jadi orang hebat. Yang 10 anak ini sekarang, 10 orang anak ini sekarang semua jadi orang hebat. Beberapa jadi doktor, beberapa master. Ya, tapi yang menarik, semua mereka hafal Quran 30 juz. Nah, ketika ditanya, ya, apa yang membuat kalian termotivasi hafalin Al-Quran? Apa yang membuat kalian cinta pada Al-Quran? Sederhana saja, sebab kami lihat bapak dan ibu, nyebutnya gitu, bapak dan ibu itu dari mulai ba'da subuh baca Quran. Antara maghrib sampai isya, ibu baca Quran. Padahal bapak ibunya bukan penghafal Al-Quran. Tapi bacaan mereka, begitu ya, lifestyle mereka membaca Al-Quran itu dilihati sama anak-anak. Ayo anak-anak baca, ibu baca sendiri juga, bapak baca. Nah, sekarang bagaimana kalau kita nyuruh anak baca Quran? Ibu nonton Korea maghrib sampai isya, ya kan? Oh, nonton siapa? Lee Min Ho, apa? Kim Jong In, apa? Apalah, pokoknya saya nggak apalah, begitu kan? Atau nonton BTS, BTS lagi provider dong gitu ya. Jadi itu kan, bagaimana dong, ya kan? Nyuruh anak baca Quran, nggak baca Quran. Tapi kan saya bukan ustazah, ustadz lah, nggak harus begitu. Contoh, ngasih contoh itu nggak harus jadi ustazah, gitu kan? Anak-anak hafalnya lebih banyak dari ibu, ya. Bacaan Quran mereka bisa jadi lebih baik dari ibunya. Tapi setidaknya ibu contohkan bagaimana keteladanan kepada mereka, sikap interaksi terhadap Al-Quran. Oh tuh lihat, mama walaupun baca Quran yang nggak sebagus kita bang, tapi mama rajin ya, maghrib sampai isya. Begitu paling nggak, dia dapat itu, dia dapat sainsnya. Wah, luar biasa. Papa juga tuh, kadang nafasnya udah gap-gapan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu kan? Ya, begitulah. Karena hijrahnya belakangan gitu ya. Tapi anak-anak ngelihat ada kesungguhan. Kesungguhan itu yang menjadi inspire bagi mereka, menjadi inspirasi, masya Allah ya. Papa mama itu walaupun terbata-bata semangatnya baca Quran luar biasa. Nah, semangatnya itu mereka tiru. Sebab anak-anak kan punya kemampuan melakukan adaptif kan, ATM-nya, amati, tiru, modifikasi, kan gitu ya. Nah, dia begitu. Nah, sekarang kalau contohnya baik, dia akan ikuti. Tapi kalau ibu, mohon maaf bapak, ya tadi ada iklan tuh ya, sebelum ini ada HBO-nya, ada apanya kan, sibuk sama yang begitu-begitu, padahal jadwalnya waktu dimana mereka sebaiknya baca Quran, ya sudah. Ya, nanti mereka akan bilang apa? Dia aja sendiri nggak baca Quran. Cuma itu nggak diutarakan. Ya, dia malu, dia nggak enak karena ini orang tuanya kan. Tapi dalam hati membatin, alah papa mama aja nggak baca Quran, pakai sok-sokan merintah orang lagi kan gitu ya. Nah, ibu kebetulan punya anaknya nggak begitu, tapi begitu punya anak yang plak-plekan kayak begitu baru berasa. Karena anak kan nggak semua sama. Ada yang semua dipendam, begitu sampai ke adik yang nomor 4, wah ketus. Jangan ngomong begitu Bi, Umi juga begitu, Abi juga begitu. Oh kaget, astagfirullah. Ya kan? Begitu. Ada anak model begitu ada. Ya, apalagi kalau anak kita banyak, ada saja kan modelnya beragam kan, yang begini, macam-macam, gitu kan? Ada modelnya pengaduan gitu kan, setiap info dari abinya diinfokan ke uminya. Tadi abi begini,
tapi Habib begini, itu mirip itu kayak Intel. Semua kegiatan yang dia membersamai ayahnya semua diinfokan, ya begitu. Dan ayahnya tahu, luar biasa hebat nih Intelnya Umi gitu kan. Nah, sama ada yang abinya tadi ngapain, nggak tahu, terusan abi. Oh, dia nggak peduli gitu kan. Jadi itu macam-macam lah. Jadi ala kulli hal, kembali ke sini, keteladanan orang tua itu harga mati. Kita harus berikan keteladanan, ya. Kemudian kesalahan itu bukan barang warisan, dia bukan legacy. Ya, salehnya anak itu nggak muncul begitu saja. Makanya iman itu tidak bisa diwarisi. Ya, iman itu nggak bisa diwarisi. Tapi memang dia harus disiapkan, dididik, gitu kan? Ya enggak. Nah, oleh karenanya, ya contoh aja lah, seorang binaragawan kan nggak lantas melahirkan anak yang langsung berotot gitu ya, keras dan sifat. Saya yakin anaknya Aderai juga mungkin nggak seperti Aderai begitu kan? Ya. Nah, kemudian juga banyaklah hal-hal lain. Memang sunatullahnya itu mesti dilalui ya. Jadi emang harus disiapkan. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ya, waman bata'a bihi amaluhu, waman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya nggak bisa dicepat-cepat oleh nasabnya. Oh, bapaknya kiai, oh berarti anaknya Gus dong. Bisa nggak beramal sebelum tentu? Ya, bisa jadi anak kiai, anaknya ada juga yang malas sholatnya, ada juga yang ugal-ugalan, kan gitu ya. Enggak, karena dia bukan legacy, dia bukan warisan. Ya, makanya kadang-kadang tuh ya, kalau anak kita, mohon maaf nih, anak ustadz bandel itu jadi perhatian. Tuh bapaknya ustadz, tuh anaknya tuh, anaknya siapa itu? Ustadz Sarizal, kan begitu. Pasti itu jadi diskusi di antara para guru. Ya, pasti duluan. Karena anak-anak orang awam timbangannya, alah kan bapak ibunya bukan ustadz saza biasa aja. Ya. Tapi kalau anak ustadz itu sudah jadi bahan perhatian tuh, ihtimam. Ya, itu dia. Jadi ini hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini kaidahnya. Jadi kalau mereka lambat amalnya, nggak bisa dipercepat dengan nasabnya. Oh, anak kiai dia, anak ustadz dia, anak tuan guru dia, apalagi anak ajengan dia, nggak bisa, sama, gitu kan? Ya, oleh karenanya amal dapat diwujudkan dan memperkuat kesalahan pada seorang anak diusahakan. Ya, makanya kita berikhtiar memasukkan anak kita ke pesantren, ke sekolah-sekolah Islam, yaitu bagian dari upaya kita untuk menyiapkan anak-anak yang saleh, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Islam ya mentarbiyah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita itu dari mulai masa kehamilan. Makanya proses tarbiyah Islamnya itu dari saat kehamilan itu sudah dimulai. Apa? Bergembira atas berita kehamilan, ya, gembira dia, alhamdulillah, gitu ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5 bulan dan seterusnya. Ya, melindungi diri dan kandungan dari gangguan syaitan, gitu ya, dengan banyak membaca zikir, berdoa, gitu kan. Kemudian membaca Al-Quran dan memperdengarkannya. Saya kira ibu-ibu juga sudah sering ya melihat dalam beberapa testimoni ya, bagaimana anak-anak yang dihadirkan bacaan-bacaan Al-Quran sering diperdengarkan. Kemudian hindari kepercayaan terhadap mitos yang merusak akidah, gitu kan ya. Jadi itu. Kemudian menjaga makanan dan periksa kehamilan secara teratur, ya. Dan juga amalan salafus saleh di saat sulit melahirkan. Ini tarbiyah Islamnya pada saat kehamilan, ya. Jadi pada saat kehamilan saja sudah ada beberapa hal yang setidaknya bagi kita berupaya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian tarbiyah Islamnya pada saat kelahiran, bergembira atas kelahiran anak, doakan dengan doa perlindungan, ya. Wa idzuka bi kalimatillahi tammah wa min ainil hainil lammah, gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian sandarkan nasabnya kepada ayah kandungnya. Nah, ini penting nih. Gembira lahirnya anak, doakan dengan doa perlindungan. Ya. Jadi jangan ya selamat ya lahir anaknya. Tapi anak saya perempuan, ini kan kayak nggak bersyukur. Mau laki perempuan sama aja insyaallah. Ya. Akan begitu ya. Cuma kalau punya anak perempuan kadang-kadang bercandanya orang cepet tua karena cepet punya mantu. Ya. Anak saya aja 21 tahun, hafal Quran, kuliah. Saya bilang, "Kak, mau nikah nggak?" Enak aja, ntar dulu selesai kuliah. Ayo udah nggak apa-apa. Karena ada ustadz nawarin anaknya, Ustaz Rizal, kita besanan yuk. Saya bilang, saya tanya anak saya dulu ya. Karena kayaknya dia semangat kuliahnya tinggi, pengen menuntut ilmu sampai selesai. Ya, jadi begitu. Saya bilang, saya tanya, nggak mau ya udah. Saya bilang, Ustadz afwan, anak saya belum mau, masih mau kuliah dulu katanya. Sudah selesai kan?
Sudah pernah ditanyakan kan, begitu kan? Jadi itu kalau anak laki-laki banyak ngoboynya, makanya beberapa ustadz yang umurnya lebih tua dari saya belum punya cucu karena anaknya laki-laki semua. Jadi kalau ditanya kapan, ntar dulu biar, ya ntar, toto udah 30 tahun, ya nggak, toto udah 32, gitu kan? Ya nggak, calon banyak, cuma bocahnya nggak mau, gimana mau diapain, gitu ya? Kebetulan saya anak 1, 2 perempuan, nah kemudian 3, 4 dan seterusnya sampai 7 tuh laki semua, gitu kan? Jadi itu. Jadi nggak tahu, mungkin cepat tua duluan barangkali nanti. Ya, Allahu a'lam. Nah kemudian, ya sandarkan nasabnya kepada ayah kandungnya. Ini penting. Makanya ideal tuh ada nama ayah di belakangnya sebetulnya. Ya, idealnya ya. Misalnya nama anaknya Muhammad, nama bapaknya misalnya katakanlah Hasan, Muhammad Hasan. Ya, kadang tambahin nama kakeknya. Ya, misalnya Muhammad, kakeknya Ibrahim, Muhammad Hasan Ibrahim. Udah tuh, pas. Paspor juga enak kan? Di berangkat haji kan umroh udah 3 apa? Ya udah 3 nama ya. Muhammad Hasan Ibrahim, Muhammad nama dia, Hasan bapaknya, Ibrahim kakeknya. Selesai. Close tuh, gak ada masalah gitu ya. Persis memang yang model begini sih sebetulnya banyak orang-orang Malaysia ya. Orang Malaysia tuh lengkap namanya. Dato Anwar Ibrahim bin Haji, panjang dia. Kita keluar binnya kalau udah masuk kuburan, baru keluar bin. Ya. Begitu kan? Jadi kalau belum masuk kuburan binnya nggak keluar-keluar. Ya. Sama kan? Ya, Ibu. Ibu-ibu kan juga begitu kan? Malah ibu-ibu malah lebih seringnya mohon maaf di belakang pakai nama suami. Itu sebetulnya nggak boleh. Secara syar'i nggak boleh. Namanya siapa? Bu Lukman. Lah, nama suaminya Lukman. Enggak. Saya dari awal ketika pindah ke Bekasi saya bilang sama istri, karena di sana rupanya lingkungannya banyak orang panggil dengan nama suami. Saya bilang kamu nggak boleh panggil. Oh, Bu Syarizal nggak boleh. Ya, nama ayah kamu misalnya nama ayah kamu Yasir, maka bilang saja saya Fulana binti Yasir. Ya, jadi nggak boleh, jangan pakai, kita kan nggak berbin dengan nama suami, gitu ya. Nah, jadi sambungkan pada nasab ayah kandungnya. Jadi kalau ada anak angkat nggak boleh Bu dipakai nama suami ibu. Nama suami ibu Gunawan, ibu anak angkat adopsi dari kecil, maka dikasih Lutfi Gunawan, tidak boleh secara syar'i. Kalau mau dinasabkan kepada ayah kandungnya, ya, jadi nggak boleh kepada Pak Gunawan yang bukan ayah kandungnya, karena ayah adopsi saja ya, ayah yang dapatkan karena mengadopsi anak tersebut, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap manusia itu akan dipanggil dengan nama bapaknya. Ud'uhu li abaihim. Jadi mereka, bahkan Quran juga menyebutkan ud'uhu li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, dan itu lebih mulia, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kumandangkan azan di telinganya, sunnahnya itu azan. Ya, kalau qomat nggak ada. Sebetulnya nggak ada qomat. Qomat itu tambahan aja. Tapi sebetulnya sunnahnya itu anak kalau lahir diazankan sudah cukup. Ya. Begitu kan? Karena qomat itu kan buat mendirikan sholat. Emang Mbak Ade itu dia mau sholat, masih kecil dia ya. Nah, jadi cukup azan. Sebagaimana sabdanya Nabi SAW mengazankan Hasan Husain ya, ketika dia baru lahir dari waladathu Fatimah. Begitu Fatimah melahirkan Hasan, gitu ya, Husain, maka kemudian Nabi SAW mengazankan. Ya. Kemudian ditahnik. Tahnik itu dikunyah kurma sampai halus, kasih ke langit-langit apa namanya nih ya? Langit-langit ya, mulut ya. Itu imunisasi pertama dalam Islam tuh ya. Ya, nanti ada beberapa ini saraf yang bereaksi tuh, kalau kata Ibnul Qayyim tuh ada beberapa yang kemudian merespon nih saraf bagian sini, itu bagus sekali ya. Kepada siapa ditahnik? Idealnya pada orang saleh. Kalau dulu para sahabat minta anaknya ditahnik sama Nabi SAW. Kalau sekarang ya mungkin sama ustadz, sama kiai ya. Tapi pastikan Pak Kiai, anak saya mau ditahnik, cuma maaf jangan makan jengkol dulu ya, ntar jadi rasa jengkol gitu. Ntar anak saya besar didoain jengkol gitu kan, waduh bau dong ya. Iya begitu ya, kalau makan jengkol bau kan Bu ya, makan petai bau kan. Nah, tapi ada tipsnya katanya, cara menghilangkan bau jengkol dan bau petai, ada cara efektifnya. Ibu ambil 2 buah lengkeng, lengkeng taruh di hidung tuh, insya Allah baunya nggak ada. Ya betul kan?
lengkeng taruh depan hidung, insya Allah baunya nggak ada. Baik, kemudian hak-hak syar'i bagi anak yang terlupakan oleh orang tua. Nah ini ya, apa hak-hak syar'i bagi anak yang seringkali terlupakan oleh orang tua? Apa saja itu? Memberikan nama yang baik. Nah, ini tadi di akhirat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama ayah-ayah kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian. Nama-nama terbaik itu ada pada apa? Pada nama Nabi, nama sahabat, ya, dan juga bisa diambil dari Asmaul Husna. Itu nama-nama terbaik, ya. Dan dalam sebuah hadis, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman. Abdullah wa Abdurrahman. Nah, tinggal tambahin aja Abdurrahman siapa? Ya, Abdurrahman Wahid misalnya kan. Ya, Abdurrahman Thani, Abdurrahman Thalith gitu kan. Ya enggak? Atau Abdullah. Ini nama yang paling dicintai sama Allah, disukai. Nama yang paling tidak disukai Malikul Amlak, raja di raja, enggak boleh. Allah, karena yang raja di raja itu hanya Allah. Ya. Jadi silahkan. Makanya mau ngasih nama Usama, Zaid, Tariq, ini kan nama-nama sahabat kan? Ubaidullah, banyaklah, silahkan. Mau nama Abu Bakar, Ali, Utsman, Abdurrahman gitu kan? Silahkan. Banyaklah. Sahabat itu ada jumlah sahabat yang ketika Nabi wafat itu jumlahnya ada 120.000 sahabat. Tapi yang dikenal dalam kisah-kisah jumlahnya ya ratusan, ya. Makanya silakan, banyak tuh, ada 60 sahabat Nabi. Lihat aja namanya satu persatu, 60 itu siapa aja. Ya sebetulnya mereka pakai bin sih ya. Kalau nama depannya singkatnya Zaid bin Thabit, ya kan? Said bin Zaid kan gitu ya. Abdurrahman bin Auf kan gitu ya. Talhah bin Ubaidillah kan gitu kan. Nah, namanya pendek saja memang. Ya kita juga pakai aja nama pendek, terus nama ayahnya, nama kakeknya gitu ya. Taib. Jadi itu berikan nama yang baik dan bagus. Nggak usah nama yang aneh-aneh lah. Ya. Namanya Henrik Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera gitu kan. Ya enggak. Frankie Gunawan, gundul tapi menawan, nah gitu kan. Ya enggak. Macam-macam gitu. Kemudian akikah. Ya ini kalau dari kelahiran ya, ini sunnahnya. Akikah itu sunnah muakkadah. Ya walaupun keadaan orang tuanya sulit, Nabi SAW melaksanakan. Begitu pula para sahabat ya. Kemudian kitab As-Sunan. Nah jadi ini mengakikahkan Hasan Husain masing-masing satu kibas, satu kambing kibas. Bismillah. Jadi ini, jadi diakikahkan. Kemudian ini hadisnya kullu ghulam rahinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergadi oleh akikahnya. Tudbau anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan kambing dari ketujuh, ya, wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma fi. Jadi dicukur dan diberikan nama. Ya. Dicukur, nanti setelah itu ditimbang ya. Rambutnya dinilai dengan perak dan diberikan nama. Nabi SAW mengakikahkan dirinya saat diutus menjadi seorang nabi. Mayoritas ulama membolehkan akikah setelah dewasa, disesuaikan kemampuan, seperti golongan Syafi'iyah, Hambaliyah, Imam Asal Basri. Jadi silakan saja. Kalau rasanya ingat dulu bapak kita susah, ya. Sekarang kita sudah mampu, kayak anak-anak ya, kita rasanya kayak belum akikah deh. Tanya ke ibu juga, Bu, saya udah akikah nggak? Enggak. Dulu kamu lahir tuh bapak susah, makan aja susah, ya sudah akikahkan, gitu kan? Boleh, mayoritas ulama membolehkan. Nah, kemudian apa? Yang berikutnya keteladanan ya. Lagi-lagi bicara tentang keteladanan. Keteladanan dalam ibadah, tutur kata, berpakaian, disiplin, bersih, ya, akhlak kepada makhluk. Jadi keteladanan itu penting, ya. Nah, makanya kalau bapak ibunya semangat ibadahnya, anak-anak melihat contoh, gitu ya. Ini kan sering kali anak-anak yang ribut di masjid itu yang bapaknya nggak ada di masjid, ya. Bapaknya nggak ada, ya. Bapaknya cuma bilang, Pak kamu masjid, lah kamu duluan sana, gitu kan. Nah, jadi ketika ribut itu nggak ada ayahnya. Tapi coba kalau ada ayahnya ribut. Maaf, kalau ada ayahnya, sini, samping. Kamu sini, dipisah tuh. Bocah berdua dipisah. Kadang udah dipisah jadi masih main tuh, colek-colekan. Ya. Apalagi nggak dipisah kan. Nah, biasanya kadang kalau nggak ada ayahnya, berisik mereka. Makanya saya kalau di masjid depan rumah itu ada askar, ada yang jaga petugasnya. Ya. Nah, jadi biasa anak-anak tuh kadang suka dia, Ustaz, anak antum tadi gini-gini, marahin aja, apa-apa. Ya biarin, saya ikhlas kok anak saya dimarahin kalau berisik,
Ya, padahal udah dikasih tahu dari rumah kan, jangan berisik, jangan gini-gini. Mau mereka main gitu kan, lari-lari waktu masih kecilnya ya. Setelah SMP mah udah malu gitu kan. Udah biarin, marahin saja, nggak masalah. Ya. Kalau salah dimarahin gitu kan. Nah jadi itu. Ya, tapi biasanya ada yang lain tuh yang berisik-berisik, ternyata apa? Bapaknya nggak sholat di situ. Ya nggak tahu kapan belum pulang kerja gitu ya. Yang lain biasanya seperti. Tapi kalau ada, biasanya mereka akan lebih mudah untuk diarahkan gitu ya. Nah ini ya, jadi contoh ketaatan dalam ibadah, dalam tutur kata, dalam berpakaian, ya, dalam kedisiplinan, bersih dan seterusnya. Nah itulah yang anak lihat, dan itu yang terekam kuat. Dia akan bandingkan perilaku orang tuanya dengan perkataannya, sejalan apa enggak, gitu kan, nyambung apa enggak nih. Nasihatnya suruh sholat, tapi ayah nggak ke masjid, ayah nggak sholat, gitu ya. Kalau sholat di rumah mungkin dalam kondisi sakit sih oke lah ya. Ayah nggak ke masjid dulu ya, kamu aja yang ke masjid. Ya, ayah lagi sakit. Ayah sholat di rumah saja. Dia mungkin dia akan paham itu. Tapi kalau sering nyuruh ke masjid tapi nggak pernah ke masjid, dia bingung kok begini gitu kan, nggak nyambung ya. Anak akan kecewa jika orang tua tidak bisa membuktikan perkataannya sendiri dengan contoh yang nyata. Ini juga nafkah halal yang patut ya, ini penting ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 233 ya. Karena berapa banyak anak yang kemudian melawan orang tuanya, durhaka, itu ternyata diantara penyebabnya karena diberikan makan dengan harta yang tidak halal, ya, alias dengan harta yang haram, gitu. Bukan haram dalam artian zatnya ya. Kalau makan begini kan nggak haram nih. Ini kan makanan-makanan biasa kan, yang dibuatnya juga bukan dari apa minyak apa macam-macam lah ya. Enggak, tapi kan kadang perolehannya. Ibu ngasih makan anak betul, pakai berasnya jeruk gitu kan, ya kan halal tuh ya. Atau tapi masalahnya bukan itu, cuma yang didapatkan itu dengan cara yang tidak halal. Nah itu dia, karena dalam sebuah hadis harta ya apa bagian tubuh daging yang tumbuh dari sesuatu yang tidak halal, maka tidak ada tempat yang layak untuk membakarnya kecuali api neraka. Ditambah lagi doa kita juga nggak manjur, karena diantara yang merusak doa, yang membuat doa kita itu nggak Allah terima itu adalah karena rezeki yang tidak halal. Hati-hati ya. Makanya kenapa kita sering bilang ya Allah, kok doa saya nggak pernah diijabah gitu ya, kayaknya doa saya nggak makbul nih, nggak manjur. Ya coba periksa rezekinya, coba periksa perolehannya. Jangan-jangan selama ini kita makan ya pakai sesuatu yang haram, atau yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Waliyazubillah. Kemudian yang berikutnya, menghidupkan budaya tanasus, saling menasihati ya. Saling menasehati, istri menasihati suami, sebaliknya juga demikian ya. Bapak ibu menasehati anak-anaknya, begitu kan ya, saling melengkapi lah gitu kan. Semua kan kalau dalam sebuah teori pendidikan, keluarga itu kan sebagai sebuah laboratorium gitu ya. Orang ya, istri, ibu, apa suami yang memberikan ide-ide lah bagaimana menjaga kebaikan rumah tangganya. Jadi suami juga jangan egois. Kalau ada hal yang benar disampaikan istri, papa tuh sebaiknya jangan begini, harusnya begini, ya kan. Udah perbaiki. Kalau memang itu salah, ya koreksi diri, lakukan perbaikan ya. Istri juga, mama jangan begitu, sebaiknya begini ya. Jadi saling apa namanya, saling memperbaiki diri gitu ya, saling menerima nasihat satu dengan yang lainnya. Nah, siapa yang diam tidak menyampaikan yang hak, maka dia adalah syaitan bisu, gitu kan. Mama kalau di depan anak-anak tuh jangan malah nonton. Anak-anak mau dikondisikan baca Quran, mama malah nonton ya, begitu kan. TV-nya lebih gede lagi kan, satu tembok tuh TV dia kan. Gimana anak-anak baca Quran kan jadi nggak konsen. Begini jadi matanya dia baca Quran, tapi bagus juga tuh filmnya ya, gitu, jadi nggak konsen dia. Atau mungkin di kamarnya gitu ya. Tapi di kamarnya juga ada yang terekam juga. Saya kok disuruh baca Quran di kamar saya, tapi orang tua saya malah nonton, gitu ya. Jadi itu. Baik, jadi jangan biarkan saat anak lalai dari sholatnya, jangan biarkan saat anak tidak menutup auratnya, jangan biarkan saat anak berlebihan dengan gadgetnya, jangan biarkan saat anak jauh dari Al-Quran, jangan biarkan saat anak bergaul dengan kawan yang buruk, jangan biarkan saat anak memiliki hobi yang buruk dan membahayakan, jangan biarkan saat anak mulai berani merokok, gitu kan. Ini jadi jangan kita biarkan, kita harus sigap ya, waspada gitu, penuh dengan perhatian gitu ya. Saya kira ini ya. Kemudian perintahkan salat dan pisahkan tempat tidurnya. Ini Nabi bersabda ini dari mulai umur 7 tahun
ya perintahkan sholat. Umur 10 tahun nggak mau, dipukul, ya tapi pukulnya pukulan sayang, kagak pakai rotan yang gitu kan, ya. Kemudian perkenalkan dasar-dasar agama, ya, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam, ya perkenalkan kepada mereka. Usia sekolah, baik itu sekolah umum, sekolah Islam atau pesantren, ini pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan, ya. Dulu ya saya sekolah umum gitu kan, tapi begitu siang kita madrasah diniyah kalau dulu, ya kan, dulu kan gitu ya, sekolahnya sekolah umum di mana, sama ini SD ini, tapi siangnya sorenya kita ikut madrasah diniyah gitu kan. SMA-nya SMA umum pagi sampai siang, siangnya kita di pesantren jadi santri gitu kan. Banyak model-model seperti itu. Kalau sekarang enggak, sekarang udah keren, sekolah aja ada full day school, boarding school gitu kan. Udah keren lah gitu kan. Milih jurusan apapun asal bertanggung jawab, ya, dan terbaik dalam bidangnya, silakan, nggak ada masalah gitu ya. Silahkan saja selama jurusan-jurusan yang dipilih itu tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i secara umum gitu kan. Ya bisa jadi insya Allah dengan dia sesuai dengan peminatannya, mendapatkan support dari kedua orang tua, insya Allah mudah-mudahan dia akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Ada ulama namanya Syekh Yusuf Qaradawi, anaknya 6, ya, dari 6 anaknya hanya 1 yang kuliah sesuai dengan ayahnya, ilmu syariah. Selebihnya doktor dalam bidang fisika, doktor dalam bidang kimia, padahal ayahnya ulama besar dunia, ketua persatuan ulama sedunia, sudah wafat kemarin ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, profesor, ya, luar biasa. Tapi ya memang nggak harus begitu, memang nggak harus kita paksakan anak tuh harus sesuai dengan jurusan kita. Pokoknya kamu jadi ustadz seperti saya, kamu kuliah di Madinah ya, di Al-Azhar ya, enggak. Anak-anak punya pilihan masing-masing. Saya mau kuliah di kedokteran aja, saya mau kuliah di fakultas. Anak saya yang perempuan tuh paling besar kuliah di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu kan, ya, silahkan, tidak ada masalah. Nanti yang kedua mau jurusan apa lagi, yang ketiga mau jurusan lagi kan, apa lagi gitu kan, yang keempat ditanya mau jadi apa. Misalnya ada anak-anak kan karena nggak ngerti mau cita-cita apa, mau jadi mujahid di Palestina, wah kan luar biasa, Allahu Akbar. Setahun 2 tahun berubah lagi, gimana jadi jihad ke Palestina bersama dengan Hamas, wah nggak jadi lebih yang lain gitu kan. Jadi begitu. Ada lagi ditanya cita-cita mau jadi kondektur, kadang ngeliat kalau lagi ngolek duit jadi banyak duitnya kan, anak tuh, wah aku mau jadi kayak itu aja. Kenapa kan gitu kondektur zaman dulu tuh kan, jadi kalau kita duduk diminta ongkos kan, nah dia ngelihat orang ini duitnya banyak gitu kan, bagi tanya cita-citanya apa, gitu, ngerang itu tuh banyak duit karena dia pada recehan semua kan begitu kan. Begitu dia besar beda lagi ceritanya, biarkan sajalah ya. Tapi ya itu saya kira ya. Ini Islamic Education, Development, Empowerment, dan Environment. Saya kira itu ibu-ibu sekalian, ini pengantar saja saya kira ya. Kalau lebih detailnya kan ibu-ibu nanti bisa berdiskusi dengan para asatidzah yang lain ya, para ustadz yang pakar dalam secara khusus dalam bidang pendidikan anak-anak dan seterusnya. Jadi yang saya sampaikan ini memotret sajalah secara umum tentang pendidikan anak dalam Islam gitu ya. Selebihnya kita masih bisa explore dalam kajian-kajian yang lain, dalam kitab-kitab yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatannya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya kembalikan ke Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Mungkin ibu-ibu apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan dan sambil menyampaikan. Ya, makasih Ibu, makasih. Silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya, boleh. Ustaz, kalau misalnya Ya. saya izin bertanya karena belum tidak ada yang bertanya ya. Belum. Bagaimanakah kondisi sekarang itu kan anak dengan mudah ya tadi ya Ustaz bilang generasi strawberry gitu ya, dia kecedut dikit sudah lemes gitu ya. Dan kalau misalnya kita bilang dulu zamannya bunda gitu kan, pasti mereka bilangnya itu kan zaman bunda bukan zaman aku gitu. Atau misalnya anak kita
kena bullying itu kan juga sekarang lagi tren juga ya Ustaz gitu. Nah, bagaimana mensikapi kita sebagai orang tua terutama ibu biar anak itu juga sering curhat sama kita tapi tidak merasa terdikte sama kita ya. Itu aja sih Ustaz. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bu Liza atas pertanyaannya. Jadi ya memang seperti itulah keadaan generasi milenial saat ini ya. Generasi strawberry, rebahan, apalagi julukannya macam-macam ya. Ya, mager ya. Makanya anak-anak kalau udah sering mager tuh berat badannya makin nambah ya. Udah bapaknya nambah, diikut-ikutan juga lagi nambah beratnya gitu kan. Baik, ya sebetulnya tidak ada masalah kita dalam mendidik anak itu dengan membuat semacam komparasi perbandingan. Dulu zaman ayah seusia kamu, ayah begini, ya itu tidak ada yang salah, ya itu kan namanya komparasi kan, membandingkan, ya supaya anak juga punya apa, insight, wawasan bahwa memang di masa ayahnya dulu, ya apa namanya, bahwa seusia dia misalnya. Itu ada hal-hal yang apa, nilai patriotisme heroik yang dilakukan sehingga harapannya mudah-mudahan dia bisa belajar walaupun memang ada kalimat itu kan zamannya ayah, zaman saya kan beda, nggak ada masalah gitu ya, karena kita juga kan punya pengalaman seperti itu. Dulu ayah kita juga memberikan komparasi, dulu saya waktu seusia kamu Syahrizal, saya begini misalnya, saya cari uang susah bla 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 bla, kamu usia begini ya bagaimana kan gitu kan. Dan saya kira itu tidak ada masalah, justru malah membuat kita apa, termotivasi kan ya. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu saya kira tidak ada masalah gitu ya, begitu kan, artinya itu untuk sebagai incitement bagi dia, motivasi gitu kan. Kalau dia bilang itu kan zamannya ayah, iya, tapi bukan berarti zaman ayah kamu tidak bisa melakukan hal yang serupa gitu ya, walaupun memang dengan konten yang berbeda gitu kan ya. Nah, jadi itu seperti misalnya zaman ayah kan, kita kalau olahraga nih zaman ayah nih, kita olahraganya main bola kan gitu ya, suami-suami ibu mungkin dulu kecil-kecilnya main bola, remajanya main bola, kita main galasin, kita main petak umpet ya, kita main takadal apalah. Oh kalau Jakarta kan dulu begitu. Tapi jangan salah Bu, anak sekarang itu olahraganya gym ya kan, wow tempat gym rame milenial ya. Saya mohon maaf, saya 2 bulan 3 bulan terakhir itu ikut nge-gym ya, karena memang gym itu persis di samping kantor saya, ada gym baru gitu kan. Kata teman-teman, Ustadz itu ada tempat gym baru. Wah begitu saya masuk, orang langsung, ternyata apa, banyak murid saya. Assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum, Masya Allah, wah saya lihat badannya udah twing, wah hebat. Bahkan apa, saya akhirnya saya jadikan mereka sebagai PT, personal trainer. Kamu ajarin saya dong, ya Ustadz. Saya malah diajarin sama murid-murid saya. Murid-murid saya waktu di SMA kan, ini begini Ustadz, ini begini. Jadi lumayan kan, gratis kan. Kalau pakai personal trainer kan bayar. Ya 1 jam 200.000, 300.000 kan. Banyak. Besok saya ketemu sama yang lain lagi. Ustaz Rizal, iya Bu. Dan ternyata makin lama tempat gym itu makin ramai. Dan ternyata satu generasi dengan mereka semua. Gitu. Tapi saya pintar menyelisihinya. Saya tahu jam-jam ramai mereka pasti isinya ABG semua milenial. Saya ambil paling pagi pada subuh. Jadi tempat gym dekat kantor itu buka jam 6 pagi Bu. Nah saya ambil jam 6. Jadi itu terasa rasanya tempat gym tapi berasa punya pribadi. Nggak ada orang. Jadi begitu baru melek buka gerbang tuh, yang jaganya tuh marbotnya kalau bahasa masjid, udah ada bapak ya. Saya kan enak nih kalau begini, semua alat bisa kita mainin kan ya. Kenapa? Ini namanya apa, tempat gym rasa surga, karena punya kita sendiri rasanya kan. Wah, tapi coba kalau setelah itu kan anak-anak rame. Nah itu kan apa, dari sisi motivasinya, kegiatan mereka bagus, positif kan. Cuma jangan disamain, dulu Abi main galasin, dulu main petak umpet ya, kita main bola di pinggir kali, begitu selesai kita ngobak di sungai kan, ya nggak bisa. Sebab hadisnya juga gitu, riwayatnya, besarkan anak-anak kalian, didik mereka sesuai dengan zamannya. Sekarang eranya era gym ya, yang main alatnya ini narik ke bawah, ini begini kan gitu ya. Nah itu. Nah, terus bapaknya apa? Ya bapaknya jogging aja lah kalau nggak sanggup ya. Jalan pagi setengah jam gitu ya, karena sibuk ngantor kan gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah itu, ini sebagai contoh saja gitu ya. Jadi memang komparasi itu perlu, penting
Ya, tinggal nanti anak yang kita sesuaikan kontennya dengan mereka. Ya, kita ingin didik apa? Rajin olahraga, kamu harus punya badan yang kuat. Dulu ayah begini-begini. Ya, zamannya apa sekarang? Ya, zamannya gym. Ya sudah, kamu ikut gym. Besok papa Abi bayarin, gitu kan? Coba dulu yang paket 3 bulan membershipnya, kan gitu. Celek. Ah, ya udah begitu. Ya kan? Enggak. Apakah harus seperti kita dulu main bola? Ya nggak ada. Main bola sekarang lapangan udah jadi pabrik, udah jadi perumahan. Dulu nih lapangan bola banyak di sini. Sekarang udah jadi perumahan Jakarta Garden City. Kan gitu ya. Dulu saya tahun 90-an, Bu, 2000 awal saya suka ngisi ceramah di SMA 89. Saya nggak nyangka ya SMA 89 sampingnya jadi JGC. Padahal saya dulu bolak-balik tuh ngisi daurah ke puncak anak-anak SMA 89 nih. Ya, sebelah sini ya. Saya kaget begitu pas saya ngisi, loh, di samping masjid JGC sekarang. Padahal dulu kalau kesini loh jalan kampung tuh, kayak motor, kadang pakai KWK, saya inget banget tuh. Tahun 2000 saya, tahun 2000 saya mulai ngisi pengajian di SMA 89. 2000, 2001, 2002. Ini tahun berapa dibangun? 2000-an sih biasanya. Nggak mulai ditempati. Oh, Ya kan? Berarti setelah itu kan? 2009. Oh iya kan jauh tuh. Saya rame-ramenya rajin kesini itu tahun 2000, 2001, 2002. Ya kan belum. Berarti masih banyak sawah nih dulu kan? Belum. Betul gitu ya? Iya. Ya, sekarang kan, nah artinya apa? Lapangan bolanya udah nggak ada gitu dan lain-lain begitu ya. Saya kira itu. Kemudian tadi apa satu lagi, Bu Lisa? Saya lupa itu. menghadapi anak yang misalnya biar dia cerita sama kita kan sekarang. Ya, memang ini persoalan yang persoalan yang tidak mudah ya, gitu ya. Tapi memang Sayyidina Ali itu kan pernah ngasih tips tuh, ya. Jadi bagaimana tuh kita punya peran dalam setiap fase-fase pertumbuhan anak, ya. Ya, maksudnya apa? Kalau ketika dia masih tufula, kanak-kanak apa peran yang kita harus lakukan? Tapi ketika mereka sudah mulai masuk ke masa remaja, bagaimana orang tua itu bisa memainkan peran bukannya sebagai orang tua saja, tapi sebagai friend ya, like a friend, seperti kawan, sahabat ya, sehingga mereka bisa bercerita dengan kita. Nah, salah satu tips yang pernah saya pahami adalah agar mereka mudah bercerita dengan kita, tanda petik hati mereka tertawan dengan kita harus masuk ke dunia mereka. Ya, contoh aja nih, saya sih nggak merasa ini karena ini pernah saya coba ya. Ketika ada anak-anak yang sulit, anak-anak saya sulit komunikasi, saya coba sama mereka seperti orang pecandu pemain FF tuh, Free Fire. Saya ajak mereka diskusi tentang Free Fire kan game tuh ya. Bagus bang, Free Fire-nya gitu kan kita ajak. Oh ini gimana? Jadi kita explore tuh permainan dia, ya. Sehingga membuat dia dengan kita itu seperti nggak ada gap. Sepertinya ayahku paham betul tentang Free Fire. Seakan-akan dia ikut mabar juga bersama denganku. Padahal mau sama sekali enggak, kita nggak demen game dari kecil. Nah tapi setelah itu baru pelan-pelan, setelah dia merasa tune in nih, karena mohon maaf kita masuk ke dunia dia merasa akrab. Karena ternyata ternyata ayahku, abiku, umiku gitu ya, ternyata paham gitu ya, ngerti gitu. Dan barulah setelah itu pelan-pelan, setelah hatinya mulai tertawan tanda petik, baru kita explore apa yang kita inginkan ya. Nah jadi itu secara teorinya begitu. Jadi kita masuk dulu ke dunia mereka ya. Ibu apalah dunia anak perempuan misalnya ya mohon maaf ya Bu, jujur saya benci banget yang namanya BTS tuh. Saya suka ngomongnya apaan sih bencong, ngapain sih begini. Anak saya langsung marah, enak aja, itu bukan bencong Abi, itu laku-laku gitu. Karena ada ya dari 2 anak perempuan saya, 1 penggemar BTS gitu kan. Nah berarti kan kita harus masuk pelan-pelan ke dunia dia. Oh ternyata sih ini ya namanya ya, oh ya lumayan sih ya, ganteng lah gitu kan. Nah ketika dia mulai, oh Abi paham bahasa ini, nah masuk pelan-pelan, baru coba gitu kan. Jadi memang begitu, secara teori kita tawan dulu hatinya dengan apa yang dia sukai. Jadi bahasanya masuk ke dunia dia gitu kan. Masuk ke dia, selama masuk ke dunia dia nggak harus melanggar kaidah-kaidah syar'i kan nggak ada masalah kan. Masuk ke dunia itu bukan berarti kita ikut, kita kasih respect aja, bagus ya, keren ya, wih mantep banget gitu kan. Nah setelah itu baru, setelah dia merasa tune in, bukan tidak mungkin
dia akan bicara kepada kita semakin dekat dengan kita. Wallahu alam, saya kira itu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita tutup aja. Kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena memang sudah menjelang waktu zuhur ya, sudah masuk zuhur, saya kira cukup. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin.